Ya dan halo guys, welcome back to Bacot Official Channel. Halo sobat bacotku dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gue Yudhistira. Gue Revan. Di video kali ini kita akan membacakan alur film yang berjudul Pohon Keramat yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang membeli rumah di sebuah pedesaan. Mereka pun tidak menyadari bahwa di halaman rumah tersebut ada sebuah pohon keramat. Misteri apakah yang ada di pohon keramat itu? Jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Nah, jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang dukun yang sedang melakukan praktek ilmu hitam dengan menumbalkan para gadis perawan yang kemudian digantung sampai mati di sebuah pohon keramat. Perbuatan kejinya tersebut telah diketahui oleh para warga desa. Sebelum dukun tersebut melakukan ritual selanjutnya, dia keburu ketahuan oleh para warga desa yang geram dengan kelakuan bejatnya. Dukun tersebut pun disiksa sampai mati. Dan kemudian dukun tersebut digantung tepat di pohon keramat yang sering dipakai untuk menggantung para korbannya. Dan film pun baru saja dimulai. Diceritakan ada sebuah keluarga kecil yang menempati rumah baru mereka di tepian kota yang sejuk. Mereka merasa sangat tenang tinggal di rumah tersebut. Keluarga kecil yang terdiri dari sang ayah yang bernama Adrian, sang ibu yang bernama Novia, dan anak sematawayang mereka yang bernama Dava. Dan tak lupa adik dari Novia yang bernama Nina. Kejadian aneh pun mulai terjadi kepada Dava yang sering diganggu oleh hantu bola bekel. Cowok, itu cowok bukan bola bekel cowok. Itu disebutnya tuh kayak mainan bola karet gitu loh, anak-anak loh, bukan bola bekel cowok. Bola bekel kecil anjir, segenggam tangan cowok. Astaga, ya udahlah, lanjut. Yang secara tiba-tiba datang kepada dirinya, seolah-olah ingin mengajaknya bermain. Di malam hari, saking bahagianya mereka berdua, Adrian dan juga Novia langsung terbawa suasana dan melakukan ritual mantap-mantap. Namun mereka tidak sadar bahwa ada sosok yang sedang memperhatikan mereka. Di pagi hari yang cerah, mereka pun disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Hingga di saat ibunya Dava pulang bekerja, dia sadar bahwa Dava tak terlihat dimanapun. Novia pun lekas mencarinya dan menemukannya di sebuah gudang. Di sini Novia kebingungan dengan Dava yang terlihat sedang bermain dengan seseorang. Namun sangat jelas tidak mungkin ada orang yang berada di gudang tersebut. Hari demi hari berlalu. Orang tuanya Dava mulai menyadari bahwa ada yang aneh dengan anaknya tersebut. Seolah-olah Dava mendapatkan teman imajinasi semenjak tinggal di rumah tersebut. Dan kerap menyebutkan teman barunya berasal dari pohon besar yang berada tepat di depan rumah mereka. Sampai pada satu ketika Novia dan juga Nina dikagetkan oleh sosok orang gila yang berada tepat di depan mobil mereka, yang meneriakkan agar mereka semua pergi dari rumah tersebut. Scene berpindah kepada Nina yang baru pulang dan diantar oleh pacarnya yang bernama Bram. Di saat perjalanan pulang, Nina mengalami mimpi buruk yang mengarahkannya ke arah pohon keramat. Kejadian tersebut sangat mengerikan dan Nina pun tidak menghiraukan pohon keramat tersebut dan langsung saja pulang ke rumah. Di malam itu juga, di saat Novia mengecek Dava ke kamarnya, dia sadar bahwa Dava menghilang. Seisi rumah pun panik mencarinya dan ternyata Dava sedang berada di atas pohon sambil duduk di atas tangga. Adrian merasa kesal dengan kejanggalan Dava yang selalu nampak bermain dengan seseorang namun tidak nyata. Novia dan Adrian pun mendiskusikan tentang masalah Dava dan sepakat untuk membayar babysitter untuk mengurus Dava sekaligus untuk menemaninya. Namun nampaknya mereka salah pilih babysitter. Dia ini ternyata seorang pencuri. Seketika itu juga teman goibnya Dava mengerjainya dengan menggunakan mobil remote hingga kepala babysitter tersebut benjol.
Kedua orang tuanya Dapa pun tidak menyadari bahwa Dapa telah mengatakan yang sejujurnya dan mengatakan babysitter yang mengurusnya tersebut adalah pencuri. Namun Dapa lah yang malah kena omel dari kedua orang tuanya. Di pagi harinya, kejadian tersebut terulang lagi. Orang gila itu terus-menerus memperingati keluarga Novia untuk segera pergi dari rumah tersebut. Hari demi hari, perlakuan babysitter tersebut semakin menjadi. Dapa pun berusaha untuk meyakinkan ibunya. Namun, ibunya tersebut masih saja menganggap Dapa itu berbohong. Dirasa sudah mendapatkan untung, babysitter tersebut mengundurkan diri. Di tengah perjalanan, dia dicegat oleh mobil remote yang membuat babysitter tersebut tewas tertabak mobil. Apa tertabak? Kira martabak anjir. Tertabrak, tertabak mobil. Oke lah, lanjut. Di keesokan paginya, polisi datang ke rumah keluarga Adrian untuk memberitahukan bahwa babysitter yang sempat bekerja di rumahnya tersebut telah tewas. Dan faktanya itu benar bahwa babysitter tersebut juga seorang pencuri. Novia sangat merasa bersalah sebab dia sempat mempercayai orang lain dibandingkan dengan anaknya sendiri. Di pagi hari yang cerah berikutnya, di saat Adrian sedang melukis, Assalamualaikum. dengan santuinya ada bocil FF yang tiba-tiba berjalan dan masuk ke dalam rumah. Sungguh bocil gak ada akhlak ya guys ya. Jangan ditiru kalian ya. Meskipun Adrian sempat menyadarinya, namun dia tidak begitu menghiraukannya. Malam pun tiba. Terlihat ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya Novia. Dan ternyata orang tersebut adalah Bram, pacarnya sendiri yang mungkin udah gak tahan untuk mengulang. Apa cok? Mengulang. Duga, salah cok, ulang. Dan ternyata orang tersebut adalah Bram, pacarnya sendiri yang mungkin udah gak tahan untuk mengutarakan kerinduannya. Di saat lagi asik-asiknya adu jigong, Novia dan Adrian datang untuk mengecek bahwa tidak ada orang yang masuk sesuai dengan apa yang Dapa katakan. Setelah pergi, Nina dan Bram pun pada akhirnya anjing Melelahkan. bangke cok. Setelah pergi, Nina dan Bram pun pada akhirnya melanjutkan push rank mereka. Di keesokan paginya, Adrian, Novia dan juga Dapa pergi keluar. Dikarenakan Novia sendirian di rumah, itu udah jelas kesempatan tidak datang dua kali ya guys ya. Dia pun lekas menelepon pacarnya. Singkat cerita, Bram pun sampai dan langsung melakukan ritual mantap-mantap bersama. Namun anehnya tiba-tiba Bram menghilang, udah kayak ditelan bumi. Dengan jurus andalan, Nina pun menggodanya dengan hanya menggunakan handuk saja. Dan apa yang akan terjadi? Di saat mereka pulang, Novia berteriak kaget melihat ada mayat Bram di kamarnya Novia. Belum sampai di situ, seketika Novia menangis histeris setelah melihat adiknya Nina tewas tergantung di pohon keramat. Terlihat kesedihan mendalam kepada keluarga tersebut, terutama Novia. Dan di saat Novia sedang bekerja, tak disangka-sangka orang gila itu mengikutinya sampai ke kantor, hanya untuk menjelaskan tentang pohon keramat, yang ternyata pohon keramat tersebut menyimpan sejarah kelam. Konon ada seorang dukun yang membunuh beberapa orang dan menggantungnya di pohon sebagai tumbal untuk memperoleh kesaktian. Namun tumbal untuk memperoleh kesaktian Pakai anjir. Bolak-balik. Sorry guys, salah guys. Namun belum sempat mencoba ilmu barunya, sang dukun tewas dihakimi warga yang marah atas kematian orang-orang tersebut. Di sisi lain, terlihat Dapa sedang memberitahu ayahnya bahwa ada sosok yang datang dan innalillah. Sosok datang dan innalillah gimana anjir? Tuh, salah. Udah mati cowok, masa innalillah lagi anjir? Belum anjir, ulang. Di sisi lain, terlihat Dapa sedang memberitahu ayahnya bahwa ada sosok yang datang dan inilah yang akan terjadi.
Di saat Nopia pulang dari kantor, terlihat keadaan rumah yang sangat sepi. Di saat Nopia masuk ke dalam gudang dan sosok mengerikan yang berdiri tepat di sampingnya Dapa, dengan penuh keberanian Nopia pun membawa Dapa dan lari menjauh dari sosok tersebut. Di tengah perjalanan, Nopia dan juga Dapa dikagetkan dengan Adrian yang terkapar tak bernyawa. Belum sempat bersedih ditinggal suaminya, tepat di depan mereka sudah berkumpul sosok penghuni pohon keramat yang bermuka-muka burik. Dan di situ juga ada sosok Adrian dan juga Nina. Mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun digagalkan oleh sosok tersebut yang membuat mobil mereka menabrak pohon keramat. Meskipun sempat terkepung, Nopia dan juga Dapa berhasil selamat. Setelah mobil mereka itu meledak dan membakar pohon keramat tersebut, sekaligus dengan para penghuninya yang seketika itu juga ikutan sirna. Scene ditutup dengan Nopia yang sedang berada di kantor polisi. Namun terlihat Nopia sedang menggendong Dapa yang ternyata dia adalah sebuah sosok juga. Yang jelas gue gak tahu ya dia matinya kapan. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, gimana nih sebelum lanjut ke diskusi filmnya? Jadi, gua akan nanya dulu pada kalian semua ya guys ya. Apakah puasa kalian lancar semua nih? Gimana nih para penonton nih? Jangan sampai bolong-bolong ya. Iya, harus full ya sampai lebaran nanti ya. Jadi, di film ini gua akan membahas tentang pesan-pesan yang ada di film ini ya guys ya. Jadi dengarkan baik-baik. Jadi kita itu dilarang untuk berbuat nganu, apalagi di rumah saudara guys. Itu kurang ajar namanya. Betul? Gak rumah saudara, cok, itu rumah baru, cok. Di rumah saudaranya dia nganu cok sama pacarnya, anjir kurang ajar cok. Gue tabok kalau punya adik kayak gitu. Jadi kan dia juga yang nganu, cok. Cemburu dia. Apa sih motor cok? Ay, lagi pembahasan cok. Udahlah, gimana menurut lu? Ya menurut gue filmnya sangat disayangkan ya. Adeknya mati duluan guys. Karena yang paling cantik tuh adeknya nih. Bisa aja lu tai kampret. Ya iya guys. Kita tuh nonton kan, kita kan ya satu frekuensi lah ya. Yang ditonton tuh cewek yang cantiknya. Yalah, udahlah terserah kau ya. Ya udahlah. Jadi terus dukung ya channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Revan. Senastam video. Bye-bye.